Kecanduan media sosial seperti doom scroll TikTok, Instagram, atau X, pelecehan seksual dan pornografi hingga cyberbullying merupakan fenomena yang kini marak terjadi di generasi muda saat ini. Paparan konten media sosial di ruang digital merupakan salah satu penyebab dari maraknya fenomena tersebut. Kurangnya literasi digital pada anak muda membuat banyak kasus mengenai kesehatan mental pada anak semakin meningkat. Hal ini diperkuat dari data yang telah dilakukan pada tahun 2022 oleh Sayo Hamatani dengan beberapa rekannya di suatu daerah dengan melibatkan 4.800 responden menyatakan bahwa paparan media digital sangat berpotensi membuat tingginya permasalahan mental seperti gangguan cemas dan juga depresi yang cukup signifikan, terutama pada saat pandemi yaitu COVID-19. Dapat dilihat dari gambar atau data berikut ini. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa sebelum pandemi COVID-19, withdrawn or depressed and attention problems atau masalah tentang depresi dan perhatian merupakan yang paling buruk jika dilihat perbandingannya pada sebelum dan juga saat pandemi. Saya mengambil data tersebut dikarenakan pada saat pandemi, banyak atau hampir semua kegiatan yang manusia lakukan saat itu dilakukan secara online. Dan sebagian besar kegiatan manusia saat itu hanya bergantung pada gawai dan konsumsi media sosial yang sangat besar. Selain itu, sifat internet yang masif atau cepat serta aksesnya yang tidak terbatas membuat banyak dari anak-anak, tidak terkecuali remaja, terkena paparan konten yang tidak tersaring dengan baik. Maka disinilah peran literasi digital sangat penting. Lantas, apa sebenarnya literasi digital dan kaitannya dengan isu kesehatan mental? Menurut Kemendikbud Indonesia pada buku Gerakan Nasional pada tahun 2017, literasi digital merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan alat digital, menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, serta memanfaatkannya secara bijak. Lalu, apa yang terjadi jika seseorang tidak menerapkan literasi digital dengan bijak dan juga baik? Melakukan tindakan yang tercela dan kejahatan seperti menyebarkan informasi hoaks akan berpotensi merugikan diri atau bahkan dapat lebih buruk akan merugikan orang lain sampai menyebabkan kematian atau bunuh diri. Mengapa? Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kesehatan mental. Menurut analisis beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kebau pada tahun 2024 dalam artikel jurnalnya yang berjudul A Correlation Analysis Method Between Students' Digital Literacy and Mental Health, ia mengatakan bahwa tingkat literasi digital yang tinggi dapat membantu individu memperoleh informasi dan memecahkan masalah secara lebih efektif, sehingga mengurangi kecemasan dan stres yang disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi yang dikonsumsi oleh pengguna media. Lalu, kini pasti mulai muncul sebuah pertanyaan baru. Memang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas permasalahan tentang literasi digital ini dan kesehatan mental pada anak-anak yaitu generasi Z dan juga Alpha? Tentu saja jawabannya pasti orang tua. Jawabannya adalah orang tua. Peran orang tua sangat berpengaruh positif pada mental anak-anak baik secara emosional dan juga perilaku. Pada studi yang dilakukan oleh Sayo Hamatani, ia menunjukkan tentang seberapa pentingnya pemahaman orang tua melalui komunikasi dan interaksi dengan sang anak yang dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dalam tabel tersebut, Sayo Hamatani menunjukkan bahwa jika pemahaman orang tua terhadap kondisi anak mereka tinggi, perilaku bebal atau memberontak sang anak akan menurun. Sebaliknya, jika keterlibatan orang tua lemah, depresi dan perilaku agresif pada anak justru akan meningkat. Selain itu, ada pun penelitian yang dilakukan oleh Fan Xingdu pada 1.655 orang tua di China, orang tua dan anak, ditemukan bahwa sikap orang tua dan kedekatan dengan anak sangat berkaitan dengan kesehatan mental atau perilaku anak. Oleh karena itu, tidak hanya pada saat pandemi, peran orang tua dalam membimbing, memberitahu batasan, serta memonitor sang anak dalam penggunaan media digital sangat penting bagi keberlangsungan masa depan dan kesehatan mental sang anak. Dalam hal ini, kompetensi literasi digital sangat berperan penting. Namun sebelum saya lebih jauh,
Mungkin kini mulai ada pertanyaan baru. Sebenarnya apalagi kompetensi literasi digital ini? Bukankah sama saja dengan keterampilan digital? Selain itu, kemampuan menyaring informasi dengan lebih bijak, bukankah sudah cukup sebagai kita manusia atau masyarakat lebih berliterasi digital? Kompetensi dalam literasi digital sebenarnya secara umum memiliki makna yang hampir sama dengan keterampilan, yaitu kecakapan, atau bahasa lebih mudahnya adalah keahlian seseorang. Selanjutnya, bukankah kemampuan menyaring informasi dengan lebih bijak sudah cukup dalam berliterasi digital? Jawabannya adalah kurang. Tentu saja kurang. Dalam konteks literasi digital, setidaknya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seseorang sehingga ia dapat dikatakan berliterasi digital menurut Paul Gilster, yaitu internet searching, hypertextual navigation, content evaluation, and knowledge assembly. Jika saya menjelaskan itu semua, mungkin durasinya akan lebih panjang dan juga memakan durasi dari video ini. Oleh karena itu, dalam penguasaan kompetensi, seorang individu tidak harus selalu menguasai 4 kompetensi tersebut. Menurut Andi Asari, prasyarat penting seseorang yang dapat dikatakan berliterasi digital adalah kompetensi dasar saja, yaitu seperti membaca, menulis, berhitung, serta kemampuan berpikir kritis dan juga memecahkan suatu permasalahan. Lantas, tindakan seperti apa yang seharusnya dapat dilakukan oleh para mahasiswa, akademisi, serta para praktisi komunikasi agar dapat mencapai tujuan, yaitu generasi muda yang berliterasi digital? Sebagai mahasiswa komunikasi, kita dapat mengadakan berbagai kelas atau workshop terkait pengetahuan literasi digital bersama komunitas seperti Komako, dengan masyarakat secara umum, atau anak muda secara khusus. Untuk akademisi, seperti dosen, dapat berperan aktif melalui pengajaran yang dapat dikaitkan dengan materi mata kuliah yang mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum yang ada atau menghasilkan riset kritis dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Sedangkan untuk praktisi komunikasi juga dapat menyelenggarakan pelatihan tentang bagaimana generasi muda dapat melakukan komunikasi digital yang sehat dan juga positif dengan memanfaatkan komunikasi publik yang mampu memersuasi audiens. Dengan demikian, literasi digital dan kesehatan mental bukan sekedar kebutuhan tambahan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi muda. Tanpa keduanya, kemajuan teknologi justru berpotensi melahirkan generasi yang rapuh. Sebaliknya, dengan pengelolaan yang tepat, teknologi dapat menjadi sarana pemberdayaan menuju generasi muda yang lebih unggul. Saya Safiola dari Departemen Ilmu Komunikasi 2025, pamit undur diri. Terima kasih. Jujur jelek, tapi kayak udahlah.